Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan sambutan yang meriah kepada Bapak Yudhistiro Yanuarianto dari PLN Icon Plus. Ya. Selamat sore Bapak Ibu serta konferensi Indonesia Contact Center Association. Terima kasih kami dari PLN Icon Plus dihadirkan untuk melakukan sharing tentang transformasi digital yang dilakukan PLN melalui New PLN Mobile. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Yudhistiro dari PLN Icon Plus. Kami adalah entitas anak perusahaan atau subholding dari PLN yang memprovide layanan kontak center dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dan izinkan di sore hari ini saya membawakan materi tentang sharing kami kepada Bapak Ibu semua perihal transformasi digital PLN untuk melalui New PLN Mobile. Oke. Ya. Sebelumnya bagi Bapak Ibu yang belum, mungkin semua dari para hadirin sudah mengenal PLN adalah salah satu BUMN energi yang terbesar yang fokus produknya adalah kelistrikan, dan kami ingin mengupdate kembali informasi bahwa sampai dengan hari ini PLN telah membangkitkan energi listrik itu sekitar 62.000 megawatt, kemudian mentransmisikan sepanjang 61.000 kilometer sirkuit dan didistribusikan kepada pelanggan kurang lebih 62.000 megavolt ampere. Dan hampir 100% rasio elektrifikasi kami, dan kami melistriki sekitar 85 juta pelanggan dari seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Dan ini adalah pilar transformasi kami. Jadi pada saat kami dari PLN ini melakukan transformasi, kami memegang 4 pilar. Yang pertama adalah green, artinya energi yang kami coba bangkitkan adalah energi yang ramah lingkungan ke depannya. Dan kami akan berproses ke sana di tahun 2040, kami akan hampir 80% akan menuju ke energi ramah lingkungan. Dan kemudian yang kedua adalah memastikan keandalan operasi melalui operational excellence, dan di mana para pelanggan kami akan kita upayakan mendapatkan harga yang kompetitif. Dan yang ketiga adalah pilar inovasi, di mana produk dan layanan dari PLN ini selalu akan dilakukan inovasi, bukan hanya soal kelistrikan tapi produk-produk turunan dari kelistrikan itu sendiri. Dan terakhir, kami tetap harus fokus kepada customer, di mana produk dan layanan kami mampu tetap dekat dan terikat di hati customer. Dan ini adalah perjalanan kami menuju pilar yang terakhir, yaitu bagaimana mendekatkan kepada customer. Di awal perjalanan kami tahun 97 PLN itu sudah memiliki pusat layanan kontak center di masing-masing unit bisnis dan tersebar di seluruh Indonesia. Namun sayangnya pusat layanan informasi itu tidak terintegrasi satu dengan yang lain. Kemudian kami di periode 2010 kita mulai membuka layanan yang terintegrasi. Kami mencoba untuk membagi Indonesia menjadi 3 daerah, Barat, Tengah, dan Timur, dan menjadikannya 3 daerah kontak center yang terintegrasi. Dengan harapan pelanggan mendapatkan layanan yang standar. Dan yang ketiga adalah journey kami menuju ke layanan sosial media. Karena kami tahu bahwa kecenderungan pelanggan itu sudah mulai sebagian berpindah ke sosial media. Dari awalnya suka dengan suara, dengan layanan suara melalui layanan telepon, kemudian berpindah. Ada sebagian berpindah suka texting, karena layanan ini dianggap lebih mudah dan lebih murah. Dan yang terakhir, kami bertransformasi menuju ke mobile apps. Kami membuka kanal baru, layanan PLN Mobile namanya, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu di sini mungkin sudah familiar dengan PLN Mobile, maka
kami coba memberikan informasi bagaimana PLN Mobile itu bertransformasi dan mencoba untuk mendekatkan diri ke pelanggan. Nah, sebelum ke sana kami ingin membagi bahwa kontak center adalah bagian dari transformasi ini. Jadi artinya dengan adanya mobile app, kontak center memiliki peran yang lebih tinggi. Artinya apa? Pertama, kontak center akan menjadi support utama untuk mobile apps. Gitu. Jadi beberapa contoh paling gampang adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan simple atau case-case yang simple yang bisa diselesaikan oleh mobile app, maka kita gunakan mobile apps. Tapi apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kompleks, maka kita bisa eskalasikan ke layer berikutnya, yaitu ke kontak center. Dan ini adalah profiling kontak center kami. Kami membaginya menjadi 3 wilayah, barat, tengah, dan timur. Di barat itu means Sumatera, itu ada site di Medan dan di Palembang. Di tengah ada Bandung, Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Dan untuk Indonesia bagian timur itu ada Denpasar, Sulawesi, dan Balikpapan. Dan kami kurang lebih menghandle sekitar 1,7 juta panggilan per bulan atau sekitar 54.000 sampai 56.000 call per hari Bapak Ibu. Dan average handling time kami sekitar 348 detik. Dan ini adalah profiling gambaran sosial media kami, artinya ada pertumbuhan. Pada saat kami membuka awal kanal sosial media di tahun 2018, kami melihat sampai dengan 2023 kami melihat pertumbuhannya ada antara 3 sampai 5%. Artinya apa? Kanal teleponi masih diminati dan kanal sosial media juga tumbuh. Jadi kecintaan pelanggan untuk menghubungi kami di kanal teleponi masih ada, di kanal sosial media juga semakin meningkat. Dan peningkatannya seperti yang kita lihat bahwa Twitter sekitar 5.000 per tahun, kemudian 5.000 per bulan gitu ya. Kemudian untuk Instagram kurang lebih 4.000-an per bulan dan untuk Facebook sekitar 1.200 per bulan. Dan kami juga di layanan sosial media juga concern terhadap masalah service level karena kita tahu bagaimanapun kecepatan dalam layanan juga diharapkan dan kemudahan dalam berinteraksi juga diharapkan menjadi concern pelanggan terhadap kami di contact center. Dan ini adalah journey kami untuk PLN Mobile, di mana kita tahu PLN Mobile itu baru kita relaunch di tahun 2021, Bapak Ibu. Namun hanya bisa untuk menghandle complaint handling saja, informasi dan payment. Nah, kemudian di tahun 2022 kita mencoba untuk melakukan sedikit pengembangan produk, di mana kita tahu bahwa PLN dituntut untuk berinovasi melalui subholdingnya untuk mengembangkan produk-produk turunan dari kelistrikan. Di antaranya adalah Listrik Q. Listrik Q adalah layanan untuk instalasi rumah, Bapak Ibu. Kemudian ada Iconet, ini adalah produk dari PLN Icon Plus dari kami untuk internet yang sifatnya retail. Dan marketplace juga kami membuka platform untuk UMKM di bawah binaan PLN untuk bisa memasarkan di platform digital, Bapak Ibu. Dan kami juga membuka satu fitur yaitu tentang kendaraan listrik, Bapak Ibu. Diharapkan dengan program pemerintah yang mendorong penggunaan dari kendaraan listrik ini, kami PLN juga ingin berkontribusi bahwa memudahkan para pengguna kendaraan listrik untuk mengisi kendaraan listriknya di SPKLU terdekat yang kami sudah sediakan di kantor-kantor PLN ataupun di beberapa titik-titik yang memang menjadi titik kumpul masyarakat ya. Dan ada juga tentang financial services, ini jadi pelanggan di fitur PLN Mobile itu bisa dilihatkan transaksi keuangannya sehingga pelanggan bisa secara mudah untuk mengontrol penggunaan listriknya. Dan di tahun 2023 kita mencoba melakukan bundling produk, Bapak Ibu. Jadi di dalam marketplace itu ada UMKM binaan PLN
Dan apabila Bapak Ibu bisa belanja di sana, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas diskon tambah daya atau pasang baru. Dan begitulah bagaimana PLN Mobile, Journey PLN Mobile ini kita coba kembangkan untuk mendekatkan PLN dengan pelanggannya. Nah, PLN Mobile sebagai salah satu solusi untuk re-engage lagi customer kita. Jadi pada saat dulu mungkin Bapak Ibu pada saat menghubungi call center kemudian mendapatkan tiket, mungkin pengalaman Bapak Ibu sudah ada yang mendapatkan tiket, Bapak Ibu hanya mendapatkan tiket saja tapi tanpa tahu kapan keluhan Bapak Ibu itu ditindaklanjuti. Nah, dengan PLN Mobile, Bapak Ibu akan tidak hanya mendapatkan tiket, tapi Bapak Ibu dapat melakukan tracking terhadap keluhan Bapak Ibu ditindaklanjuti atau enggak, atau sedang ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan atau sudah selesai. Kadang kita nggak dapat update, tapi dengan adanya PLN Mobile Bapak Ibu akan mendapatkan update. Dan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan notifikasi apabila ada pemeliharaan yang mungkin menyebabkan padam listrik, sehingga pelanggan bisa bersiap-siap untuk mempersiapkan diri apabila terjadi pemadaman yang sudah terencana. Nah, ini adalah fitur baru untuk pelanggan yang pengguna PLN Mobile khususnya untuk layanan komplain. Nah, ini adalah basic komunikasi dari layanan kami, di mana di sini kita lihat bahwa ada 85 juta pelanggan kalau yang kita layani, dan kita sudah menyiapkan sekitar 35.000 Yantek setiap harinya untuk standby untuk memastikan keandalan operasional PLN. Nah, hal lain yang dilakukan PLN Mobile adalah membentuk satu ekosistem bisnis, Bapak Ibu. Di antaranya adalah seperti yang tadi diamanahkan oleh PLN bahwa kita harus melakukan satu inovasi untuk produk dan layanan. Di antaranya kita melakukan inovasi, PLN menjual juga internet. Iconet adalah salah satu produk yang dirilis oleh PLN Icon Plus, kita beri nama Iconet. Yang kedua adalah produk Listrik Q, adalah layanan untuk instalasi kelistrikan. Jadi kalau Bapak Ibu yang sedang membangun rumah dan membutuhkan instalasi untuk rumahnya, itu bisa dilayani di Listrik Q. Yang ketiga adalah kendaraan listrik. Yang keempat marketplace dan beberapa produk-produk bundling lainnya. Nah, kita lihat di sini internet. Jadi Bapak Ibu bagi yang ingin berlangganan internet melalui aplikasi PLN Mobile, caranya sangat mudah. Bapak Ibu tinggal klik fitur Iconet, kemudian Bapak Ibu tinggal cari di situ lokasi Bapak Ibu, kemudian ditekan tercover apa enggak. Ketika tercover, maka Bapak Ibu bisa langsung melakukan pendaftaran untuk layanan internet Iconet ini. Nah, setelah melakukan pendaftaran, silahkan bayar, dan nanti Bapak Ibu akan menerima satu satu invoice, kemudian Bapak Ibu untuk melakukan pembayaran, dan nanti Bapak Ibu juga bisa men-tracking progresnya sampai di mana. Nah, layanan kedua yaitu Listrik Q. Nah, Bapak Ibu apabila mau memiliki rumah baru atau sedang membangun rumah membutuhkan instalasi, Bapak Ibu juga bisa tinggal tekan fitur Listrik Q. Di sini nanti akan dilayani oleh salah satu anak perusahaan PLN, yaitu Haleora, yang akan memberikan layanan instalasi ketenaga listrikan untuk rumah Ibu sebelum dialiri listrik oleh PLN. Dan layanan ini sebetulnya sangat mempermudah karena Bapak Ibu tidak perlu mengurus administrasi yang biasanya cukup rumit gitu ya. Nanti ada layanan satu pintu akan diberikan oleh Listrik Q ini. Nah, yang ketiga adalah mendukung ekosistem bisnis dari ketenaga listrikan sendiri dan program pemerintah terkait penggunaan kendaraan listrik.
Nah, kami juga menyiapkan beberapa titik-titik SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum di kantor-kantor PLN dan titik-titik kumpul masyarakat. Dan kami juga ada untuk penggantian baterai. Jadi Bapak Ibu yang memiliki kendaraan khususnya motor listrik juga tinggal ganti baterai saja nanti di SPBKLU terdekat. Dan ini bisa diakses melalui PLN Mobile di mana titik-titik yang terdekat dari lokasi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu akan lebih mudah mencari SPKLU atau SPBKLU tersebut. Dan ini adalah fitur marketplace. Fitur marketplace ini kami menaungi sekitar 443 merchant yang di bawah binaan PLN ya. Ini jumlah ini terus bertambah, di mana PLN juga sudah mempunyai mitra binaan sekitar 713 UMKM. Nah, namun saat ini yang masih terregister di kami masih 443. Dan ini tidak menutup kemungkinan marketplace di luar binaan PLN juga bisa bergabung. Jadi kalau Bapak Ibu belanja di sini dan ada program promo, kemungkinan Bapak Ibu juga akan mendapatkan satu voucher untuk digunakan di transaksi kelistrikan gitu ya. Nah, ini contohnya kami punya PLN punya program PLN Peduli, yaitu kita punya mitra binaan dari UMKM. Dan sebelum ke sini, dan ini adalah transformasi kami coba ukur Bapak Ibu. Jadi untuk PLN Mobile sendiri yang awalnya 2021 kami merelaunch itu hanya 1,2 juta pengguna dari total 85 juta pelanggan PLN. Dan saat ini sudah lebih dari 35 juta yang menggunakan PLN Mobile dan ratingnya alhamdulillah cukup baik, yaitu yang awalnya 2,5 kami sudah coba lakukan improvement dari masukan dari para pengguna dan kami lakukan follow up terhadap keluhan-keluhan pelanggan pengguna PLN Mobile, maka kami mendapatkan angka sekitar 4,9. Dan terakhir Bapak Ibu, tentunya goals dari milestone atau journey PLN sendiri terkait customer focus itu adalah bagaimana me-engage customernya, dan customer PLN di engage salah satu ukurannya adalah kami menggunakan kalau di call center adalah first resolution rate. Angka first resolution rate kita sekitar 99,8%, dan kita juga ukur menggunakan CSI dan CSAT. Yang kedua, bagi PLN call center atau contact center bukan lagi sebagai cost center tapi diharapkan menjadi profit center, di mana contact center berkontribusi terhadap peningkatan revenue PLN melalui peran call center. Saat ini yang dilakukan adalah kami di call center juga membekali diri untuk meningkatkan kompetensi kami. Product knowledge-nya bukan hanya lagi soal kelistrikan, tapi produk-produk dan layanan turunan dari tenaga listrikan itu sendiri. Mungkin itu saja dari kami memaparkan tentang transformasi digital PLN melalui PLN Mobile. Semoga memberikan insight baru Bapak Ibu semua. Demikian saya tutup. Terima kasih. Selamat sore.